Ya, berjumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara perhitungan PPh 21, di mana kita ketahui bahwa per Januari 2024, perhitungan PPh 21 mengalami perubahan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perhitungan PPh 21 bukan pegawai. Sebelumnya kita ketahui bahwa perhitungan PPh bukan pegawai harus memperhatikan beberapa aspek, termasuk apakah dia punya NPWP atau tidak, kemudian PTKP, dan juga DPP-nya harus dikumulatifkan. Tapi untuk yang terbaru ini ada perubahan. Ikuti terus sampai akhir. Ya, perhitungan PPh 21 yang terbaru ini dasarnya adalah PP nomor 58 tahun 2023 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dan ini menjadi dasar kita untuk merubah cara perhitungan. Kemudian kita juga bisa melihat PMK nomor 168 tahun 2023. Di sini sudah dituliskan tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Jadi yang namanya pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi diatur di dalam PP nomor 58 dan juga PMK nomor 168 ini. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui sebenarnya bagaimana sih cara perhitungan PPh 21 yang terbaru kepada bukan pegawai, maka caranya adalah bisa kita lihat yang paling bawah ini adalah di sini ada perhitungan PPh pasal 21 bagi bukan pegawai berdasarkan PMK nomor 168 tahun 2023. Di sini dikatakan bahwa tarif pasal 17 dikali penghasilan bruto kali 50%. Jadi tidak hanya cara ini ya. Kalau sebelumnya kita lihat untuk PPh bukan pegawai bisa kita lihat di bagian atas ya. Di sini kita lihat ada ada perbedaannya ya, yang sebelumnya dan juga setelahnya. Kalau yang sebelumnya kita harus memperhatikan dulu apakah bukan pegawai ini penghasilannya itu berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Itu harus kita perhatikan. Itu beda tarifnya. Kemudian juga harus kita lihat punya NPWP atau tidak. Ini beda lagi tarifnya. Kemudian ada juga berkesinambungan, kemudian tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan selain dari penghasilan yang dia terima ini. Jadi ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelumnya ya. Dan itulah yang terbaru ini hanya melihat satu. Yang penting dilihat penghasilan brutonya berapa, langsung dikali 50% untuk mendapatkan DPP-nya. Lalu dikalikan tarif PPh pasal 17. Kalau tarif ini sama seperti biasa yang sudah tahun-tahun sebelumnya juga sama tarifnya, dan misalnya 5% sampai penghasilan 60 juta. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Untuk yang terbaru hanya satu yang perlu kita perhatikan, yaitu berapa penghasilan brutonya. Itu saja, berapa penghasilan brutonya itu langsung dikalikan 50%. Tidak perlu melihat ada NPWP atau tidak, atau punya berkesinambungan atau tidak. Jadi ketika Anda memberikan gaji ataupun upah atau fee atau jasa seseorang, maka kita langsung lihat aja berapa yang Anda kasih. Misalnya dikasih 10 juta, maka langsung 10 juta ini yang dikalikan 50%. Kemudian ketemulah DPP-nya ya. Lalu dikalikan tarif pasal 17. Jadi tidak susah ya, tidak rumit seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya banyak yang harus kita perhatikan. Tapi yang terbaru ini sesuai PMK nomor 168, hitung aja berapa yang Anda kasih, langsung dikalikan 50%. Jadi tetap, kalau yang 50% ini tetap ya. Kemudian tarifnya juga tetap. Yang berbeda hanya di sini tidak memperhatikan lagi, tidak ada kumulatif, tidak ada NPWP atau tidak, atau kita lihat berkesinambungan atau tidak. Jadi ini kalaupun dia hanya kerja sekali, tetap kali 50%. Atau kerja 2 kali, 3 kali, 4 kali, tetap kali 50%. Nanti kita akan lihat contohnya, contoh cara perhitungannya biar lebih paham Bapak Ibu sekalian.
Ya, tapi sebelum ke contoh, kita perlu perhatikan juga ya, bahwa di sini dikatakan bahwa yang bukan pegawai itu siapa saja. Jangan sampai salah ya. Jadi selama ini jangan sampai salah bahwa bukan pegawai itu siapa. Bukan pegawai itu adalah orang pribadi. Jadi bukan pegawai itu adalah orang pribadi. Itu yang pertama, orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Jadi kalau pegawai tetap beda perhitungannya, pegawai tidak tetap beda perhitungannya. Jadi bukan pegawai itu adalah bukan pegawai tetap dan juga bukan pegawai tidak tetap. Dan mereka ini memperoleh penghasilan. Dia memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa. Jadi pegawai bukan pegawai ini adalah mereka ini bekerja sesuai perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan ya. Jadi mereka tidak ada ikatan kontrak ataupun sebagai tanda tangan kontrak sebagai pegawai tetap. Jadi mereka hanya melaksanakan jasa ataupun pekerjaan bebas sesuai yang diperintahkan oleh pemberi kerja, dan mereka tidak setiap bulan mendapat gaji. Misalnya ini seorang jasa, misalnya listrik atau AC kita rusak, maka kita memanggil orang pribadi misalnya teknisi, maka ini termasuk juga bukan pegawai karena dia hanya bekerja berdasarkan apa yang kita perintahkan itu ya. Kemudian misalnya ada juga pekerjaan-pekerjaan bebas kayak dokter yang bekerja di rumah sakit, dan itu adalah disebut bukan pegawai. Jadi jangan salah, bukan pegawai itu siapa saja. Jadi bukan, ada perbedaannya pegawai pribadi, pegawai tetap ataupun tidak tetap. Kita akan lihat contohnya supaya Bapak Ibu lebih cepat paham. Kita perhatikan contohnya. Ya, di sini misalnya pada bulan November 2024, Tuan T melakukan penyerahan jasa perbaikan komputer pada PT G, dan dia menerima atau memperoleh imbalan jasa sebesar 7 juta. Nah, dalam contoh ini kita hanya memperhatikan berapa penghasilan brutonya. Kita tidak perlu melihat apakah dia punya NPWP atau melihat PTKP ataupun yang lainnya. Jadi yang perlu kita perhatikan, kita bayar berapa jasanya, 7 juta. Maka langsung 7 juta inilah yang menjadi dasar kita untuk memotong PPh-nya. Nah, di sini kita lihat besarnya pajak penghasilan pasal 21 yang terutang atas imbalan jasa yang diterima atau diperoleh Tuan T tadi dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat 1. Jadi tetap pakai tarif pasal 17 ayat 1. Yang berbeda itu adalah dasar DPP-nya. Jadi kita untuk melihat DPP-nya langsung mengalihkan 50% kali 7 juta. Seperti kita lihat di bagian B, dasar pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan T adalah sebesar 50% kali 7 juta. Jadi langsung berapa gajinya atau fee-nya langsung dikalikan 50%, ketemulah 3.500.000. Jadi langsung 3.500.000 inilah yang dikalikan di bagian C ya. Perhatikan bahwa 3.500.000 itu masih masuk dalam kategori 5% ya. Jadi 5% kali 3.500.000 ketemulah 175.000 rupiah. Itulah PPh yang harus kita potong dari Tuan T. Kalau sebelumnya kita memang harus disibukkan dengan menanyakan apakah punya NPWP atau tidak. Kemudian kita juga harus melihat apakah ini berkesinambungan atau tidak. Kalau ini kan hanya dia di November misalnya kerja, langsung kita potong berapa PPh-nya. Kemudian nanti walaupun dia kerja lagi di Desember, ya kita potong lagi PPh-nya berapa. Jadi tidak rumit ya. Kalau menurut saya tidak rumit seperti yang sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya kita harus memperhatikan banyak hal. Kemudian kita lihat di catatan di sini bahwa nomor 1 ya, PTG tadi pemberi kerja memotong PPh pasal 21 dari Tuan T sebesar 175.000 rupiah dan membuat bukti pemotongan PPh 21. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Kalau kita memotong PPh 21, kita buat bukti potong. Kemudian di bagian 2, Tuan T wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PTG dalam SPT tahunan. Jadi tadi yang bukti potong itu kita kasih ke Tuan T,
lalu dia melaporkan SPT tahunannya di tahun 2024. Kemudian yang nomor 3 ini, pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong oleh PTG merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan 2024 untuk Tuan G. Ya, jadi maksudnya di situ bahwa nanti kan Tuan G ini kan menghitung pajaknya ya untuk waktu membuat SPT tahunan. Kemudian ketika ketemu misalnya 10 juta, lalu nanti akan bisa dikurangkan dengan PPh yang dipotong PTG tadi, dan tentunya harus melampirkan ataupun menginput data-data di bukti potong yang telah dia terima dari perusahaan tadi. Jadi harus mendapatkan bukti potong. Nah, seperti itu teman-teman ya, dan tidak terlalu susah ya. Ini justru mempermudah, dan mudah-mudahan ini tidak lagi membuat ada kesalahan-kesalahan perhitungan PPh 21 buat teman-teman sekalian. Ikuti terus ya untuk PPh 21, ikuti terus PPh 21 yang terbaru ini ya di channel kami. Kami akan membuat beberapa contoh berikutnya. Jangan lupa like dan berikan komentar yang terbaik ya, dan juga subscribe. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sukses selalu.